Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, salam. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Nathaniel, tadi saya sempat mendengarkan sambutan dari beliau. Yang terhormat juga ini ada Bapak dari Diskominfo Papua Barat. Salam kenal Bapak. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara luring. Dan juga salam kenal semuanya kepada para dosen dari STEMIC Kretindo. Ya, mungkin ada yang sempat bertemu sama saya waktu terakhir ketemu tahun berapa ya, sekitar 3 tahun yang lalu ya kali ya Pak Supradi ya, atau 4 tahun yang lalu. Ya, jadi waktu itu kita masih di kampus lama. Saya sempat melihat kampus yang sedang dibangun, katanya sekarang sudah kampus baru. Ini kemarin ke Manokwari, belum sempat kita main ke sana ya Pak Supriyadi ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bersilaturahmi lebih erat lagi, tatap muka, ya, sehingga kita bisa membahas banyak hal. Nah, di sesi pertama ini saya diminta oleh Pak Supriyadi menjelaskan kurikulum secara filosofi, ya, secara konseptual dan juga secara faktual bagaimana kurikulum pendidikan tinggi khususnya di bidang infokom ini dirumuskan. Untuk itu izin saya share screen. Mudah-mudahan jaringan kita, ini saya berada di Pekanbaru ya, jadi dari ujung ke ujung kita, dari Riau Sumatera, ini memberikan materi ke Papua Barat. Ya, mudah-mudahan koneksinya tidak terganggu. Nah, izin saya share screen. Mudah-mudahan sudah bisa lihat materi saya. Sudah Pak Prof. Oke, jadi saya akan coba berbagi sekitar 1,5 jam ke depan bagaimana kita merumuskan kurikulum berbasis OBE, apa yang disampaikan oleh Pak Nathaniel tadi, ya, yaitu outcome based education. Dan juga kita di Indonesia ini ada beberapa peraturan ataupun kerangka berpikir yang menentukan arah atau rumusan dari kurikulum tersebut, yaitu KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kemudian juga SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Ya, tadi juga disinggung oleh Pak Nathaniel agar kita itu tuh bisa bekerja, yang mau jadi pegawai negeri, yang mau jadi pegawai swasta, yang mau berwira swasta, ya, itu ada SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan yang terakhir MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi di sini kita di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diharapkan jarak antara kampus dengan dunia real itu bisa ditutupi atau bahkan tidak ada batas gitu ya. Jadi mahasiswa kita, dosen-dosen kita diharapkan betul dalam mengajar itu terkait dengan konteks-konteks lokal ya. Oke. Nah, ini materinya cukup banyak, ada 61 slide ya. Jadi cukup panjang, sedangkan waktu yang diberikan relatif singkat. Ada beberapa slide nanti yang akan saya skip dan materi ini akan saya bagikan kepada kawan-kawan semuanya. Nah, pertama kita lihat kerangka berpikirnya itu seperti ini ya. Jadi ada 4 outline, 4 agenda. Pertama kita lihat kerangka kerja kurikulum itu sendiri. Kedua, kita bumikan bagaimana merumuskannya. Setelah dirumuskannya, bagaimana kita implementasikan. Setelah kita implementasikan, gimana kita mengevaluasinya. Nah, terakhir yang keempat ini ada kaitannya dengan akreditasi, ya, terutama akreditasi mandiri yang saat ini
sudah mulai beroperasi. Nah, di sini kita mulai dengan kerangka kerja kurikulum yang berbasis OBE, KKNI, SKKNI, dan MBKM. Ya, ini secara gamblang kita lihat kerangka berpikirnya atau kerangka kerja seperti ini. Kita baca dia dari kiri ke kanan. Ya, kita lihat di sini ada orang tua, ada si mahasiswanya, ada industri, ada profesional, ya. Nah, ini semuanya menjadi input, ya. Makanya tadi Pak Supriyadi mengundang Bapak Nathaniel sebagai sekda, ya, memberikan masukan kayak apa sebenarnya mahasiswa atau lulusan-lulusan itu diharapkan, dan juga tadi Bapak Diskominfo diminta masukan. Nah, ini dia, udah benar. Jadi arahnya Pak Supriyadi sudah benar. Kita harapkan lebih banyak lagi nanti yang memberikan masukan, ya. Nah, kemudian dari situ kita dapatkan rumusan outcome-nya, jadi keluaran mahasiswa kita itu seperti apa. Nah, ini terkait dengan misi, ya, apa yang menjadi misi institusi sistemik Kretindo, ya. Kemudian misi dan visi itu kita terjemahkan ke dalam ke dalam program education outcome, yaitu masing-masing prodi. Ya, ada tadi prodi sistem informasi, ilmu komputer, ya, teknologi informasi dan sebagainya. Nah, di bawahnya itu setiap program studi ada mata kuliah atau course, ya. Nah, kita mengharapkan ada benang merah antara mata kuliah yang diajarkan dengan program studi yang terkait karena ada bidang ilmunya di situ, ya, dan tujuan dari institusi, visi, misi, dan tujuannya seperti apa. Ya, jadi semuanya itu kita harapkan bermuara kepada satu tujuan yang kuat. Nah, selama di perjalanan kita lakukan evaluasi, ya, yang terus menerus. Jadi pesan dari kurikulum ini tidak hanya dibuat 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali, tapi dia terus di-upgrade. Nah, meng-upgrade-nya dilakukan secara proporsional. Sekurang-kurangnya setiap semester mata kuliah yang diajarkan itu sudah dievaluasi. Ya, sederhananya keluaran dari evaluasi itu mungkin ada yang kurang, bisa kita tambahkan. Mungkin ada yang salah, ya, bisa kita betulkan. Mungkin ada yang belum ada, ya, bisa kita adakan, ya. Nah, itulah hasil dari evaluasi. Nah, porsinya kita bisa betulkan di tingkat RPS, ya, rencana pembelajaran semester, atau SAP, atau silabus, atau apapun namanya yang diterapkan di STEMIC Kretindo, ya. Nah, ini kemudian kita feedbackkan untuk meningkatkan, mempertajamkan profil lulusan kita, ya, yang berupa tadi outcome based education. Nah, itulah kerangka berpikir dari OBE, ya, outcome based education, harus kita pegang teguh, ya, harus kita jalankan setiap tahapan-tahapan ini dan kita rumuskan. Nah, kemudian juga kita mesti memperhatikan faktor keduanya itu selain OBE, apa yang kita sebut dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini acuannya itu Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, ya. Nah, di sini ada 4 jalur yang diakui untuk bisa bersama-sama kita menuju karir akademik kita, ya. Ya, oleh karena itu, ya, kita di sini ini tidak hanya melalui jalur formal, tapi juga ada yang nama jalur dunia kerja, ya, kita magang di dunia kerja, bahkan kerja mandiri, tugas mandiri, atau kita ikut pelatihan, itu semuanya bisa disetarakan ke jenjang pendidikan. Nah, ini juga nanti yang menjadi dasar kita MBKM tadi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa kita berikan kesempatan untuk magang,
kemudian kita setarakan SKS-nya berapa SKS ya. Nah, ini mudah-mudahan kawan-kawan di Kretindo sudah bisa menerapkannya. Nah, kemudian yang berikutnya selain masih di dalam KKNI ini. KKNI ini mulai kita lihat dari D1 sampai ke S3 ya. Jadi kalau kita program kita di D4 ataupun S1 ya. Nah, ini jenjang KKNI-nya itu adalah jenjang 6 namanya, level 6, dan ini merupakan ahli bisa, teknisi bisa, dan juga mungkin sedikit operator gitu ya. Jadi inilah area dari kompetensi dan kualifikasi lulusan di level 6 atau sarjana. Nah, ini harus kita pegang teguh. Jangan sampai nanti lulusan kita itu dia sarjana tapi kemampuannya D3. Ya, atau mungkin saking canggihnya dia sarjana kemampuannya udah bisa S3. Nah, ini juga berlebihan ya. Kita nggak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kekurangan. Kira-kira seperti itu. Ada porsinya masing-masing ya. Nah, kemudian yang ketiga, selain OBE, KKNI, ada yang kita sebut SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional. Nah, ini berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Ya, jadi kita ingin mahasiswa kita arahkan sehingga menjadi lulusan yang bisa bekerja. Nah, untuk bisa bekerja itu tuh ada kompetensi. Nah, dasarnya itu adalah Undang-Undang atau Keputusan Menteri Nomor 44 tahun 2017. Oke. Nah, di sini kita harapkan kawan-kawan semua juga bisa melihat apa sebenarnya KKNI itu dan bagaimana mau kita masukkan ke dalam kurikulum. Nah, kita lihat di sini bahwa KKNI itu atau SKKNI itu memadukan 3 stakeholder kita, baik itu industri, dunia pendidikan, dan lembaga sertifikasi nasional atau yang di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Nah, kurikulum kita mengacu ke sana juga. Ya, jadi ini kerangka berpikirnya harus kita pertajam. Nah, apa persisnya yang dari SKKNI itu? Inilah yang kita sebut dengan peta okupasi nasional ya. Khususnya di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, peta okupasinya ini sudah relatif lengkap. Jadi, apa arti dari peta okupasi ini? Kalau lulusan kita lulus nanti, dia harusnya bisa berprofesi seperti apa yang dirumuskan di dalam peta okupasi ini berdasarkan SKKNI namanya. Ya, nah ini penting sekali. Ini dokumennya sudah ada ya. Mudah-mudahan kawan-kawan di STEMIC Kretindo juga udah punya ya mengenai apa ini ya buku atau dokumen peta okupasi ini. Kalau belum nanti kasih tahu mas saya. Mungkin saya masih punya. Aptikom itu udah menyebarkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat. Nah, apa permasalahannya selama ini di kurikulum kita itu antara yang kita ajarkan ya dengan apa yang dibutuhkan di luar sana itu nggak nyambung ya. Jadi link and match ini nggak nyambung. Dunia pendidikan ngajarin apa, dunia kerja mintanya apa. Nah, kita coba nih sambungkan ya. Nah, salah satunya itu kegiatan pagi hari ini ya, kita melakukan rumusan kurikulum berbasis OBE, KKNI, SKKNI, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengundang beberapa stakeholder kita ya. Nah, yang keempat, dasar dari kurikulum kita yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Ini dasarnya Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Di mana pada intinya di situ mahasiswa kita kasih hak ya, kita dorong ya, kita berikan haknya ya untuk belajar di luar program studinya sekurang-kurangnya 3 semester ya. Jadi 3 semester belajar di program studinya. Nah, itu bisa magang, bisa kuliah di tempat lain ya. Yang intinya itu supaya atau maknanya itu pertama kita memperkaya khasanah ya, ilmu pengetahuan kita,
Yang kedua, kita belajar ke tempat yang memang lebih baik gitu ya, bukan yang lebih buruk begitu. Sehingga si mahasiswa maupun dosennya mendapatkan manfaat. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini, nah ini penting ini ya. Jadi kita menyusun kurikulum sampai ke menyusun SAP di STEMIC Kretindo apa namanya? SAP atau RPS, Pak Supriyadi? Rencana pembelajaran semesternya apa namanya? RPS Pak Prof. Apa? RPS Pak Prof. RPS. Oke, rencana pembelajaran semester ya. Nah, di dalam rumusan rencana pembelajaran semester di setiap mata kuliah, dosennya sudah harus merumuskan nih, karena dosenlah sebagai penggerak, ya. Bagaimana mata kuliahnya itu dibebaskan, tapi kompetensinya itu terus kita pegang dan kita kasih langsung ke lapangan, ya. Magang, proyek, mengajar, dan sebagainya. Itulah Merdeka Belajar. Ya, tentunya mesti kita susun dari semester 1 sampai semester 8 untuk program sarjana agar kalau dia ke lapangan ilmu pengetahuannya atau bekalnya pun sudah mencukupi ya, sudah memadai. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Merdeka Belajar ini kita sesuaikan cara berpikir, cara belajar, cara bekerja di era digital ya, di era disrupsi. Jadi kita beraktivitas dari ruang terbatas ke ruang bebas karena kita pergi ke lapangan ya, menjemput bola, masalah apa yang mau kita selesaikan, kemudian beraktivitas dengan waktu tertentu ya, kita bergeser ke waktu yang bebas ya, nggak ada lagi jam kuliah dari jam berapa sampai jam berapa. Yang ada itu tuh pemantauan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, nah makanya ini juga perlu didukung oleh learning management systemnya ya, LMS-nya, supaya buat pelaporannya itu bisa dari lapangan ya, nggak perlu datang ke kampus. Begitu juga feedback dari dosennya ke mahasiswanya yang sedang magang, yang sedang bekerja di lapangan, bisa dilakukan melalui LMS-nya ya. Nah, beraktivitas yang tadinya kita berkompetisi, sekarang berkolaborasi, teamwork, multidisiplin bahkan ya. Jadi kita ngerjakan proyek tidak lagi sendiri, tapi kelompok. Kita pergi magang tidak lagi sendiri, tapi berkelompok. Ya, kenapa berkelompok? Itu merupakan salah satu soft skill, ya, keterampilan soft skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita, oleh generasi Z, ya, oleh generasi milenial. Ya, mereka itu tuh harus kita biasakan bekerja secara tim, ya, karena permasalahan belakangan ini semakin kompleks, ya, boleh dikatakan tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh satu orang, mesti tim, bahkan bagusnya multidisiplin. Nah, ini nih semuanya didesain dalam konteks Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ya. Nah, sehingga kita bisa mendobrak tembok-tembok antardisiplin keilmuan, kurikulumnya itu lebih fleksibel, ya, modalitas pembelajaran tidak hanya di depan kelas membosankan, tapi juga ada di lapangan, ya, ada di kerumunan-kerumunan orang lain, ya, dan sebagainya, ya, sehingga kita harapkan lulusan kita itu lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan lingkungan kita, ya. Lingkungan kita perlu saya tekankan di sini karena STEMIC Kretindo itu ada di Manokwari, ya, mulailah apa permasalahan, apa kebutuhan lingkungan di Manokwari. Kalaupun mau kita perluas di lingkungan Papua Barat, ya. Kalaupun mau kita perluas di lingkungan Papua Barat dan Papua ya. Nah, jangan kita mikir kita belajar di Manokwari mau menyelesaikan masalah di Jakarta, jangan. Ya, orang Jakarta udah cukup banyak yang berpotensi bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, tujuan dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, ya, yang pertama itu proses belajar mengajar yang lebih bervariasi dan fleksibel, ya. Sangat atau sungguh membosankan kalau belajar itu terus-menerus di depan kelas. Tapi kita pun sekarang salah, ya, semua yang kegiatan di depan kelas kita pindahkan ke Zoom. Ya, jadi tidak ada bedanya. Harusnya dengan adanya pandemi ini, ya, itu memaksa kita agar belajarnya jangan di kelas, jangan di Zoom, ya. Boleh di Zoom, tapi nggak perlu tiap hari. Kasihan mahasiswanya dalam satu hari berapa Zoom dia mesti ikutin.
Ya, harus ada kombinasi kirim ke lapangan, kirim melakukan pengamatan, survei dan sebagainya ya, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih fleksibel, karena dengan begitu kreativitas kita dan inovasi kita muncul ya. Nah, proses belajar mengajar PBM yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan lokal ya, proses belajar mengajar yang relevan dan up to date dengan berbagai masalah di lingkungan lokal ya, proses belajar mengajar yang lebih kolektif dan kolaboratif antar disiplin dalam suatu teamwork ya, dan menghadirkan kampus sebagai solusi ya, kampus sebagai solusi bukan kampus sebagai masalah gitu ya, untuk menghasilkan dokumen-dokumen SDM, untuk menghasilkan SDM-SDM yang unggul. Oke, kira-kira seperti itu tujuan dari Merdeka Belajar ya. Jadi sekali lagi kita merumuskan kurikulum menggunakan kerangka berpikir outcome based education, mengacu kepada KKNI, mengacu kepada SKKNI, dan mengacu kepada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oke, lengkap udah ya. Ini dasar-dasar untuk semua prodi ya. Nah, kita udah dikasih nih, udah sering kali melihat ya, untuk mengukur kegiatan kita di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 8 IQ ya, namanya indikator kinerja utama. Nah, 8 kegiatan kampus ini atau 8 kegiatan kampus ini bisa, tidak harus seluruhnya kita pilih. Membangun desa pasti bisa ya. Kemudian apa? Mengajar sekolah pasti bisa. Melakukan penelitian apalagi ya, dan seterusnya. Ya, praktekkan ini. Tidak harus seluruhnya kombinasinya bisa ya. Nah, termasuk di sini nih kita perkuat kampus Teknik Kretindo kita dengan apa? Membuat kebijakan yang mendukung. Jangan sampai kebijakan itu menghambat. Kemudian menyediakan pendanaan yang cukup. Ya, kemudian menghadirkan bermasalah-masalah DUDI, berbagai masalah DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri ke kampus ya, atau sebaliknya kampus menjemput bola masalah-masalah apa yang dihadapi oleh DUDI ya. Ini yang kita sebut dengan teaching factory, research factory, dan seterusnya. Yang penting juga menjaring kemitraan ya. Mana tahu kita dengan menghadirkan Bapak Diskominfo di sini ya, kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang berharga, bermanfaat ya, sehingga kita bisa menjalin kerjasama yang erat nantinya dengan Kominfo. Oke, nah ini yang saya bilang tadi IQ-nya, jadi ada 8 indikator sukses apa gagal kita. Yang pertama, lulusan mendapatkan pekerjaan yang baik, ya tepat waktu, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, karena di kampusnya nggak ada pengalaman seperti itu. Ya, sementara dosennya juga bisa memperkenalkan diri, bisa menjalin kerjasama sesama dosen untuk melakukan penelitian, pengabdian, dan sebagainya. Jadi ini yang kita sebut 8 indikator sukses dari penerapan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oke. Nah, untuk itu ya tadi apa yang dilakukan oleh Pak Supriyadi udah benar, tapi kalau perlu kita perkuat ya, bahwa di dalam peningkatan kualitas SDM ini kita integrasikan OBE tadi, KKNI, MBKM, dan kampus standar kompetensi nasional Indonesia atau SKKNI, ya itu saling terkait. Nah, kita nggak ingin, ini ilustrasi yang saya gunakan, saya ambil dari K13, kita tidak ingin lulusan kita itu seperti orang pakai baju compang-camping ya. Compang-camping ini nih, karena apa? Itulah kumpulan dari mata kuliah yang selama ini dia pelajari, tapi nggak nyambung satu sama lain ya, ditempel-tempelin aja jadilah dia sarjana compang-camping ya. Kita nggak ingin seperti itu. Nah, oleh karena itu hasil atau keluaran dari kegiatan ini harusnya ada pertemuan berikutnya, kumpul para dosen baik dari masing-masing prodi maupun seluruh STEMIK Kretindo ya, melihat kembali RPS yang dia susun dan bagaimana RPS itu pertama mungkin ada prasyarat untuk bisa mengikuti mata kuliahnya, atau yang kedua apa kaitan mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain ya. Nah, seperti itu. Nah, kita ingin lulusan kita itu
bentuknya solid seperti ini ya, di mana nah solid seperti ini, inilah gambaran dari peta okupasi. Dia lulus mau seperti apa ya? Dia mau lulus mau jadi software engineer kah, sistem analis kah, data scientist kah, ya dan sebagainya. Harus jelas ya, nggak bisa semua profile kita rangkul ya, karena apa? Sumber daya kita sangat-sangat terbatas ya. Nah, kita nggak menginginkan bahwa sebaliknya kita biarkan satu mata kuliah dengan mata kuliah itu tidak terkait. Nah, inilah gambaran dari lulusan kita yang harusnya kita tuju. Ya, tidak compang-camping tapi solid seperti ini dan jelas dia itu kompetensinya apa dan dia bekerja apa ya, apa yang bisa dia kerjakan. Nah, tahap kedua, setelah kita merumuskan kerangka kerja kurikulum berbasis OBE, nah sekarang gimana persisnya rumusannya, kan kira-kira seperti itu. Kalau tadi kita menggunakan kerangka kerjanya berdasarkan OBE itu sendiri, KKNI, SKKNI, dan MBKM. Nah sekarang merumuskannya seperti apa? Nah kita mulai seperti ini tadi. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan tadi baik dari Pak Ketua, Pak Nathaniel, dan Pak Diskominfo, itu kita mulainya dari kanan ya, dari profesi. Kalau sebelumnya kita merumuskan kurikulum itu dari kiri, dosennya bisa apa, mata kuliah yang bisa apa oleh dosen itu akan diajarkan, itu yang kita paksakan masuk ke dalam kurikulum kita. Sekarang paradigmanya sudah berubah ya. Paradigmanya itu kita dari kanan ke kiri ya, kanan screen kita ini. Ya, gimana profesinya dulu kita tetapkan berdasarkan peta okupasi, kemudian profesi tersebut membutuhkan kompetensi apa? Nah, kompetensi inilah yang kita sebut dengan CPL ya, capaian pembelajaran ya. Kemudian baru kita lihat materinya itu untuk level 6 kah, yaitu sarjana ataupun sarjana terapan, atau jangan-jangan yang kita ajarkan ini terlalu canggih. Sebenarnya itu untuk S3 misalnya. Atau sebaliknya terlalu rendah. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Ya, jadi menyusun kurikulum di era sekarang ini dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Itu yang penting dipegang teguh ya, dan harus ditindaklanjuti. Ya, berarti kita tetapkan dulu beberapa profesi yang bisa disasar oleh lulusan kita. Kita catat kompetensinya, kita naikkan level KKNI-nya dan seterusnya ya. Nah, berikutnya ini lebih jelas lagi dari diagram slide yang sebelumnya ya, kita menyusun kurikulum itu dengan memperhatikan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kalau sarjana itu di level 6. Nah, dia mau mensasar apa saja dari CP-nya kita ya. Nah, di sini nanti bisa kita buktikan juga di samping apa yang kita ajarkan, kita suruh mereka mengambil berbagai macam sertifikat di luar sana sebagai bukti ya, pihak ketiga yang mengakui kemampuan mahasiswa kita. Nah, inilah yang mendrive profesinya. Jadi sederetan kompetensi bisa bekerja menjadi profesi apa gitu ya. Bisa menjadi profesi lebih dari satu. Kalau kita mau balik suatu profesi, apakah itu programmer, data scientist dan segala macam, itu menuntut sederetan kompetensi ya. Nah, itu rumusannya semuanya ada di SKKNI seperti yang saya lihatkan di sini. Oke. Nah, ini satu diagram ya, ada profesinya, SKKNI-nya, ada KKNI-nya ya dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat juga CP ini ya, kita melihat sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan itu tidak dalam bentuk yang terpisah-pisah. Dia terintegrasi ya, sesuai dengan gradasi masing-masing. Ya, misalnya kalau pelajaran kita itu sangat teknis, mungkin keterampilan yang lebih dominan ya. Tapi kalau pelajaran kita itu ada teorinya, mungkin pengetahuan yang dominan. Kalau mata kuliah kita itu memerlukan sikap yang bermoral, beretika tinggi dan sebagainya, ya mungkin tidak sama satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain.
Nah, inilah yang kita sebut dengan CP tersebut. Ya, jadi di dalam capaian pembelajaran itu ada secara terintegrasi ketiga hal ini. Ini levelnya undang-undang. Harus kita ikuti ya di level undang-undang. Nah, kemudian lebih jauh lagi ya keterkaitan OBE, KKNI, SKKNI terlihat di sini. Jadi kurikulum itu sebelah kiri ini, mungkin lihat kursor saya ya, itu kita mulai dengan proses MBKM sebelah kanan ini, ya profesi apa saja atau pekerjaan peluang pekerjaan apa aja yang ada di sekitar Kretindo, ya. Kemudian kita formalkan SKKNI-nya kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kita pastikan dia levelnya sarjana. Nah, inilah yang kita susun di dalam kurikulum. Ya. Jadi kurikulum itu tuh tidak dibuat dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri ini ya. Mulai dari MBKM, SKKNI, KKNI, baru kurikulum. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan yang saya bilang secara konseptual harus kita pahami sehingga nanti dalam menyusun kurikulum kita sudah tidak payah lagi gitu ya. Nah, ini juga memperlihatkan KKNI kita tadi, katakanlah level 6, kita itu degree programnya sarjana, DO ini degree outcome-nya sarjana. Nah, program studinya katakanlah apa? Sistem informasi. Nah, di dalam sistem informasi itu ada beberapa BOK, Body of Knowledge namanya. Misalnya untuk sistem informasi ada database-nya, ada sistem analisnya, ya, ada data scientist-nya. Itu BOK-BOK yang nantinya itu diturunkan ke dalam berbagai macam mata kuliah, MK. Nah, masing-masing mata kuliah ini harus kita susun rencana pembelajaran satu semesternya. Ini ada yang bilang itu silabus, ada itu RPS, ada GPPP, ada SHP, apapun itu nggak ada masalah. Ya, penting tertuangkan di dalam rencana pembelajaran semesternya. Nah, inilah yang diambil dari kurikulum, ya. Kemudian setiap BOK itu pasti ada unit kompetensinya. Nah, unit kompetensi ini pasti ada tertuang di dalam SKKNI ya dan seterusnya. Ini kerangka bekerja kita menyusun kurikulum. Nah, masuk poin ketiga, implementasinya seperti apa? Nah, pertama kita pahami dulu kurikulum itu tidak hanya daftar mata kuliah, tapi kurikulum itu ada tertuang kompetensi apa yang mau kita ajarkan, ya, apa yang menjadi ciri khas suatu program studi, suatu fakultas, ya, atau satu institusi, ya, karena satu sama lain nggak sama itu, ada samanya, tapi banyak juga nggak samanya. Jadi kurikulum ini ya itu dikembangkan oleh perguruan tinggi, tidak pakai kacamata kuda di masing-masing prodi, salah ya, karena kita harus bersinergi. Nah, kemudian melibatkan stakeholder. Nah, tadi udah ditunjukkan, cuman masih sedikit ya, dari Diskominfo dan dari Sekda. Nah, kurikulum ini baru kita tuangkan dia ke dalam silabus tadi ya, yang SAP tadi ya, yang di bawah ini secara keseluruhan ya, itu bisa kita lihat nih ya, yang di bawah ini ya, bagian dari kurikulum. Nah, kita harapkan itu tertuanglah rumusan masing-masing mata kuliah. Ada di situ rencana pembelajarannya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, ada buku teks pegangannya, kemudian apa yang sudah diperbaharui dari materi yang sebelumnya. Jangan sampai materi kuliah kita itu aja dari tahun ke tahun ya, ternyata udah 10 tahun yang lalu diajarkan materi yang sama, padahal teknologi dan pengetahuan kita sudah berubah ya. Nah, ini harus kita waspadai. Nah, apa yang masuknya di dalam SAB, RPS ya, ini kita, kalau saya bilangnya silabus saja, ada yang bilang itu RPS, nggak kita perdebatkan. Nah, di situ pertama ini dia, penetapan kompetensi utama tadi atau khusus ya, sehingga mata kuliah itu hanya wadahnya saja, tapi yang kita ukur itu tuh apa nih kompetensinya? Bagaimana kompetensi itu bisa dicapai dengan materi yang seperti apa? Ini yang kedua ya. Kemudian bagaimana pembelajarannya? Nah, ini dia, jangan
sudah harus berubah kita, tidak hanya tatap muka, tapi ada kita kombinasikan diskusi, tugas kelompok, ya, ekskursi, ke luar kampus, melihat ke lapangan dan sebagainya, ya. Nah, termasuk indikator capaian pembelajaran, learning outcome-nya ini seperti apa, dia terampil mengenai apa, ya. Nah, untuk mengevaluasi itu ada ujian tengah semester, ada kuis, ada tugas, ada presentasi, dan seterusnya. Ya, ini harus kita pegang teguh. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan hubungan dengan dunia kerja, mahasiswa ini didorong untuk belajar di luar program studi mereka selama 3 semester dari 8 semester. Ya, jadi udah bisa kita mulai di semester 5, 6, bahkan di semester 7 dan 8, ya. Maka kita suruh apa? Ada magang, proyek desa, kampus mengajar, dan seterusnya. Termasuk kita mendirikan pusat-pusat unggulan di kampus kita. Termasuk kita mendirikan pusat-pusat inkubator di bisnis kita. Jadi mahasiswa itu sudah tidak di kelas lagi, tapi dia ke bisnis inkubator. Dia pergi ke ruang-ruang yang sudah disiapkan. Ya, oke, lanjut. Nah, di dalam proses pendidikan sarjana dan sarjana terapan ini, ya, di peraturan kita Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu, di situ ada dikatakan paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi, ya. Nah, kemudian di luar program studi ini 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Jadi nggak perlu lagi kita, oh ini mata kuliah ini 3 SKS, ini 2 SKS, ini 3 SKS, total 20 SKS. Nggak perlu. Yang perlu adalah dari 20 SKS dia magang itu tuh, kompetensi apa yang kita harapkan dia dapatkan. Nah, ini perlu kita rumuskan terlebih dahulu, ya. Nah, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS di satuan kredit semester, ya. Nah, ini pastikan orang yang bisa memberikan tempat magang itu, ya, itu kita akses memang cocok untuk bidang ilmu yang masing-masing prodi tekuni, ya, itu penting. Oke. Kemudian, nah ini juga di pasal 14, pasal 19, ya, bahwa kuliah itu atau standar di standar nasional pendidikan tinggi itu kuliah, responsi, praktikum, penelitian, pelatihan, ini semuanya bentuk pembelajaran, ya. Nah, bisa kalau dia disetarakan dengan 1 SKS, berarti kegiatannya itu lebih kurang 50 menit. Tapi kalau dia ke magang, itu dia seharian, semingguan, sebulanan gitu, ya. Nah, itulah yang masing-masing program, ya, memetakannya dari magang, dari mereka belajar kampus mereka ini ke dalam SKS-nya seperti apa. Itu bagian dari kurikulum, ya. Jadi perlu kita camkan itu. Nah, satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan suatu mahasiswa dan mengikuti kegiatan struktur kurikuler di program studinya masing-masing. Ini isi permen. Konkretnya, misalnya program studi sistem informasi, ya. Dia itu sekarang ini katakanlah kita memasuki semester 8 atau semester 6, ya, atau semester 4, ya, atau semester genap namanya. Nah, kita berharap dalam 1 semester itu mahasiswanya kita kasih kesempatan belajar di luar, ya, magang kah, proyek case test study, ya, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita hargai dia, SKS-nya itu 20, nggak perlu kita pretelin, oh ini mata kuliah ini menyumbang 2 SKS, mata kuliah ini menyumbang 3 SKS, tidak. Udah ada satu gelondongan 20 SKS, nah cuman standar, kompetensi apa yang dia dapatkan, dan pastikan juga kompetensi itu dia miliki dengan kita berikan penilaian juga kepada stakeholder kita, kepada lingkungan kita, bahwa betul mahasiswa kita ini sudah sanggup membuat A, B, C, D, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini juga kalau kita lihat bahwa mulai dari perencanaan pembelajaran, ini RPS, ya, udah sama istilahnya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, di situ ada kuliah, ada responsi, ada seminar. Nah, kemudian metode diskusinya ini yang kita harapkan tidak ada kendala, walaupun kita dalam pandemi, diskusinya bisa pakai Zoom, pakai Google Meet, ya, bahkan bisa gratis
dalam kurun waktu tertentu. Nah, inilah yang menjadi beban belajar mahasiswa, yang termasuk juga beban belajar para dosen ya. Nah, tinggal kita uraikan ini lebih rinci lagi. Nah, untuk itu kita lihat di sini proses pembelajaran. Ya, setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Apa aja itu? Nah, ini dia. Kuliah, responsi, seminar, praktikum, penelitian, pelatihan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, ya bentuk-bentuk lain. Ini peraturan menteri. Ya, nah metode pembelajarannya boleh diskusi, boleh simulasi. Yang nggak boleh itu hanya di depan kelas saja, seperti selama ini kita kerjakan sebelum pandemi, nggak bisa. Ataupun setelah pandemi ini kita kerjakan proses belajar mengajarnya hanya dengan Zoom, ya nggak boleh. Ya kasihan mahasiswa kita, nggak kreatif dosen-dosen kita, ya. Itu. Nah. Ini diagram-diagram kalau nanti kawan-kawan di STEMIC Kretindo ingin belajar ya. Ini juga diagram-diagram ini kita ambil dari dikti saja. Apakah itu namanya program pertukaran pelajar, ya bagaimana proses asistensinya. Nah, ini harapannya tinggal dilihat aja diagramnya dan diterapkan ya, tidak banyak ini di sini. Kalau ada di sini kebijakan yang menghambat, kebijakannya yang dirubah ya. Bukan alurnya nih yang dirubah, jadi kebijakannya yang dirubah. Ya, jadi kebijakan itu tuh adalah bentuk istilahnya pagar-pagar kita melakukan kegiatan. Kalau salah kita memagarinya, salahlah apa yang kita lakukan dan salahlah kita menghasilkan lulusan yang tidak kompeten ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya tidak akan membacakan satu persatu proses-proses ini. Apakah itu proyek kemanusiaan, proyek independen, sudah ada ya diagram-diagramnya, tinggal masing-masing kampus menerapkan ya seperti ini. Saya akan skip saja ini. Nah, kemudian dalam menyusun capaian pembelajaran ini kita juga mengacu pada Bloom taksonomi ya. Bagaimana kita mengingat, bagaimana kita naik memahami, bagaimana kita paham, kita aplikasikan, kita amalkan ya. Dari hasil aplikasi itu bagaimana kita menganalisanya, mengevaluasinya sampai nanti kita menciptakannya, meng-create ya atau memperbaiki, menambah, mengurang ya dan sebagainya. Nah, terakhir ini yang keempat ya. Evaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis OBE, KKNI, SKKNI, MBKM, dan kaitannya dengan akreditasi. Nah, sini dia masuk ini dengan akreditasi. Kita lihat, ya, akreditasi itu menuntut karakteristik proses pembelajaran yang seperti apa. Nah, kelihatan di sini interaktif, holistik, integratif, saintifik, dan segala macam. Ya, ini levelnya di peraturan BAN nih ada, ya. Nah, kemudian instrumen akreditasi juga menuntut interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. Nah, ini tentunya perlu kita rumuskan sebelumnya dan kita implementasikan, baru kita evaluasi. Kalau itu kita lakukan, maka akreditasi kita besar kemungkinan jauh lebih baik. Ya, pasti itu. Ya, nah seperti ini kerangka berpikirnya. Ini udah up to date banget ya, karena ini kerangka berpikir LAM. Lembaga Akreditasi Mandiri Infocom ya. Mulai dari kita ngacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kemudian STEMIC Kretindo di sini menyusun renstranya, melihat analisa eksternalnya, analisa internalnya, mana yang strength-nya kita, mana yang weakness-nya kita, mana yang menjadi opportunity peluangnya kita, tapi sebaliknya juga mana yang menjadi ancaman bagi kita. Dianalisa nih, namanya analisa eksternal dan internal. Inilah yang akan dipotret oleh 9 kriteria, ya, di mana seluruh standar 24 standar kita itu dipotret oleh 9 kriteria dengan pola PPEPP. Ya, mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan untuk semua jenjang pendidikan. Nah, begitu kita kembali dia ke kurikulum, dia itu tuh memperhatikan KKNI, mau diploma kah, mau sarjana kah, mau master kah, mau doktor kah, dia itu memperhatikan KKNI. Kalau diploma level 5, kalau sarjana level 6 ya, dan seterusnya ya. Kemudian SKKNI, peta okupasi ya, dan keunikan program studi.
Ya, nah ini kaitannya dengan kurikulum, lalu dengan akreditasi. Nah, lebih konkret lagi, ya kita lihat di sini untuk mengevaluasinya itu seperti apa RPS yang kita susun tadi. Sudahkah kita menetapkan CPL-nya? Sudahkah kita mengajarnya itu secara interaktif, holistik dan sebagainya, ya? Sampai bagaimana kita mendapatkan pengalaman belajar mahasiswa, ya, alokasi waktu dan sebagainya. Itu tertuang selengkap mungkin di dalam RPS. Jadi RPS tidak hanya berisi ya judul mata kuliah, kemudian deskripsi mata kuliah. Tidak hanya itu. Harus ada 16 kali pertemuannya ngapain aja, materi apa yang diberikan. Ya materi ini cara memberikannya apa, teori di depan kelas kah, diskusi kah, ke lapangan kah dan sebagainya. Harus jelas. Mungkin di awal-awal sulit mengerjakannya, tapi setelah itu mudah-mudahan akan jauh lebih ringan ya. Nah, bentuk pembelajaran tadi ada yang bentuknya proses belajar, ya, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, praktikum, ya, metodenya seperti apa. Ini semua udah kita kasih panduan-panduannya ya dengan mudah. Nah, kemudian teknik dan instrumen penilaian. Tadi sikapnya gimana? Ini sikap ini tidak dinilai 50, 60, 70 skornya tidak ya. Tapi yang pasti ini adalah dia berupa observasi. Orang ini santunkah, ya, ramahkah, kemudian beretikakah, ya. Nah, sementara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan ini boleh dengan berbagai macam cara, ya, antara lain ada observasinya, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, ada rubrik penilaian, ya. Jadi untuk kemampuan komunikasinya gimana? Kurang, cukup, sangat baik, ya. Sambil jalan aja, ya, tidak perlu dites. Ya, yang perlu kita berinteraksi sama mereka dan kita nilai untuk sikap. Sedangkan penugasan materi segala macam itu tentunya ada nilainya, ya. Kalau dia bagus, kita kasih 100, kalau kurang 90, kalau jelek 40 dan seterusnya. Ya, ada juga yang namanya penilaian portofolio. Ya, jadi artikel berasal dari jurnal ini misalnya penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi, ya. Informasi tersebut dapat berupa karya. Nah, karya ini bisa kita anggap baik atau rendah, tinggi, boleh ditambahkan lagi sedang, ya, nggak ada masalah. Jadi ini bentuk-bentuk evaluasi kita dalam menerapkan kurikulum berbasis OBE tadi, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi rencana pembelajarannya, jadi ada formatnya nih. Lebih kurang formatnya seperti ini. Silahkan juga diimprovisasi, ya. Tapi kalau kita lihat di sini tidak sesederhana seperti biasanya kita menyusun RPS, ya. Nah, rencana pembelajaran ini cukup lengkap, ya. Nanti silahkan dibaca, ya. Di awal-awal ini mungkin sulit membuatnya, tapi setelah ada ini tinggal kita update, tinggal kita acu, ya, dan sebagainya, ya. Nah, ini juga penilaian CPMK ini tadi, ya, capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah. Kita lihat nih mulai dari partisipasinya, observasinya, unjuk kerja, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan seterusnya. Jadi banyak cara kita menilai, ya, tidak dari satu sudut pandang saja, ya. Nah, ini tahapan-tahapannya juga bisa kita lakukan di awal semester, tengah semester, akhir semester, ya, dan seterusnya. Boleh juga kita bobotin, ya, misalnya kita mau bobotin MBKM lebih besar daripada hanya kehadiran, boleh, ya. Ujian akhir lebih besar daripada ujian tengah semester, bobotnya boleh, ya. Nggak ada sekalipun juga ujian tengah semester, tapi semuanya digantikan dengan presentasi juga boleh. Ya, ini yang namanya kebebasan akademik. Oke. Nah, kemudian tuntutan instrumen juga di sini kita harus memonitor pelaksanaan kurikulum tadi, ya. Memonitor proses belajar mengajarnya. Yang lebih penting setelah dimonitor ada dokumentasinya. Yang lebih penting lagi dokumentasinya sediakan dengan secara digital, ya. Kalau mau di print silakan, tapi utamanya itu harusnya digital. Kenapa? Ya dengan mudah nanti kita update, kita evaluasi, ya, kita share lagi ke yang lain-lain. Nah, tuntutan kelulusan 80% alumni sudah bekerja. Ini pemerintah nih, ya.
Jadi sukses apa tidaknya STEMIC Retindo, ya lulusan itu harus minimal udah bekerja 80% atau lebih besar yang bekerja 80%. Di samping itu tidak ada komplain dari masyarakat, di samping itu jumlah mahasiswa meningkat terus. Nah, maka prodi yang bersangkutan pasti akan baik akreditasinya. Nah, terakhir ini mahasiswa lulus itu mau pakai apa? Memuaskan kah? Sangat memuaskan kah? Tapi ini harus dilengkapi dengan adanya sertifikasi. Oke, pas 1,5 jam Pak Supriyadi ya. Ada waktu sekitar setengah jam lagi kalau ada yang mau tanya jawab sebelum kita istirahat nanti masuk ke sesi berikutnya ya. Oke, silakan.